Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan yang ketiga tanggal 15 Oktober 2020. Materi kuliah atau mata kuliahnya adalah kewarganegaraan. Saudara-saudara, untuk pertemuan yang ketiga ini kita membahas tentang bab 3, negara dan konstitusi. Negara, saudara-saudara, langsung saja, adalah organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dan setiap warga negara harus tunduk pada kekuasaan negara. Ini negara. Sedangkan untuk konstitusi, diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Di dalam materi ini ada 4 sub, yaitu pengertian bangsa dan negara, unsur negara, sifat negara, dan tujuan negara. Ini pokok-pokok bahasan pada malam hari ini. Untuk pengertian bangsa, bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas. Kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Suatu bangsa tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Sehingga kehadiran suatu bangsa adalah seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi pada setiap hari atau setiap saat. Saudara sekalian, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan yang jelas batasnya dan berdaulat. Contoh misalnya orang Aceh yang tidak pernah berkunjung ke Jawa Tengah bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama anggota komunitas Indonesia. Jadi orang Aceh juga merasa bangsa Indonesia, orang Jawa Tengah juga merasa warga negara Indonesia. Bangsa berdasarkan pernyataan senasib, sepenanggungan, dan kemauan membentuk kolektivitas. Sehingga munculnya negara tidak dapat dilepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok, dan bekerja sama. Negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan dari luar dan mempertahankan tatanan internal masyarakat yang terorganisasikan secara politis. Ini menurut ahli yang bernama Asidiki. Sehingga beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat. Saudara sekalian, yang kedua, unsur-unsur negara. Ini ada 3 unsur. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara dan bukan penduduk. Penduduk adalah
orang-orang yang tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud menetap seterusnya. Kalau di dalam skematis rakyat ini ada dua, penduduk bukan penduduk. Sedangkan penduduk ini juga ada dua macam. Ini warga negara dan orang asing atau warga negara asing. Dan juga warga negara ini juga ada dua, yaitu warga negara asli dan warga negara keturunan. Saudara sekalian, tentang status kewarganegaraan, suatu negara akan berimplikasi berikut. Pertama, hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan. Apalagi sekarang banyak WNI yang bekerja di luar negeri atau mencari ilmu di luar negeri. Kemudian yang B, kewarganegaraan dituntut kesetiaan, dan salah satu bentuk kesetiaan tersebut contohnya adalah kewajiban melaksanakan wajib militer. Jadi kalau kita sebagai warga negara kalau nanti diperintah atau ditunjuk sebagai wajib militer harus setia pada negara. Kemudian yang C, negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya ke negara lain. Dan D, berdasarkan praktek, secara garis besar kewarganegaraan seorang bisa diperoleh. Yang pertama berdasarkan kewarganegaraan orang tua atau ius sanguinis. Yang kedua berdasarkan tempat kelahiran, ius soli, atau berdasarkan asas, ius sanguinis dan ius soli. Yang keempat melalui naturalisasi, jadi melalui perkawinan, misalnya seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara. B, wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Ada juga wilayah ekstrateritorial, adalah kapal di bawah bendera suatu negara. Dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Jadi berlaku hukum yang ada di diplomatik maupun kapal yang berbendera suatu negara ini perlakuannya atau dia mematuhi hukum yang ada dari negaranya. Kemudian batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian internasional sejak pemerintah Belanda pada waktu konferensi meja bundar atau KMB dan konferensi London tahun 1814. Karena Indonesia adalah wilayahnya bekas jajahan Hindia Belanda. Batas-batas wilayah laut Indonesia ada 3, antara lain A. Batas laut teritorial. Menurut deklarasi Juanda pada tahun 57, batas laut teritorial tidak boleh lebih dari 200 mil. Kemudian pokok asas negara kepulauan termuat dalam deklarasi UNCLOS, United Nations Convention of the Law of Sea tahun 82. Kemudian B, batas landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar lautan. Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200 meter yang memuat pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan
negara-negara tetangga melalui perundingan. Yang ketiga, batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga, misalnya Indonesia dengan Malaysia yang terdekat. Kemudian 4, tuntutan atau klaim di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu. Yang C, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah dasar laut. Konferensi Hukum Laut tercapai kesepakatan bahwa di ZEE di negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak dan yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang tertentu. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati, termasuk pembuatan energi arus dan angin. Sedangkan kewajiban negara di kawasan ZEE tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan di atas ZEE, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut yang dilakukan oleh negara lain. Negara pantai juga berkewajiban melakukan konservasi kekayaan laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di dalam laut. Negara atau pemerintah bertanggung jawab dalam kegiatan penerbangan sipil internasional. Sedangkan C, pemerintah yang berdaulat. Ini maksudnya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatannya, pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan membawakan sifat-sifat. Yang pertama, asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan pihak lain. Yang kedua, tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap. Yang keempat, tidak dapat dibagi, dalam arti hanya satu kekuasaan tertinggi saja dalam suatu negara. Kedaulatan itu membawakan sifat permanen, asli, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas. Sedangkan sifat-sifat negara, ini yang ketiga, negara memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Sifat memaksa itu bagaimana? Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggar atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang sangat berat, yaitu berupa pidana, bahkan sampai hukuman mati. B, sifat monopoli. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat dalam negara. Di Indonesia misalnya, tujuan masyarakat itu sebagaimana dirumuskan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai konsekuensinya negara berhak melarang berkembangnya faham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan negara. Negara juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. C. Sifat mencakup semua. Peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaati. Tujuan dan fungsi negara. Setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, saudara mungkin sudah sering membaca ini atau mengetahui dalam sekolah yang dulu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut diwujudkan di atas landasan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh sanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar pendapat para ahli, fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi A. Mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Selanjutnya, meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. Kemudian, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan mempertahankan negara dari gangguan eksternal serta mewujudkan bagi masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut harus diselenggarakan oleh negara agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan. Terima kasih saudara-saudara mahasiswa sekalian. Jadi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.